Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas PowerPoint, yaitu peran media digital dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran terapi wicara. Langsung saja. Yang pertama, peran media digital dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran terapi wicara, yaitu perkenalkan, nama saya Natania Nairarindra dari NIM P272290255035 kelas 1A Prodi D3 Terapi Wicara. Oke, di sini saya akan membahas latar belakang dari efektivitas pembelajaran terapi wicara dalam digital, yaitu teknologi digital berperan besar dalam terapi wicara. Kasus speech delay dan anak nonverbal meningkat, sehingga media digital seperti aplikasi Android, audiovisual, dan terapi daring membantu efektivitas terapi. Speech ACT dan ComScreen terbukti meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi anak. Namun, kendala seperti keterbatasan perangkat dan distraksi tetap ada, sehingga perlu pendampingan orang tua dan keterampilan terapis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana peran media digital dalam pembelajaran terapi wicara. Yang kedua adalah apa dampak penggunaan media digital terhadap efektivitas terapi wicara. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan media digital dalam pembelajaran terapi wicara. Kita akan bahas di tujuan penulisan. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh peran media digital dalam pembelajaran terapi wicara. Yang kedua adalah menguraikan dampak penggunaan media digital terhadap efektivitas terapi wicara. Yang terakhir adalah mengetahui kelebihan dan keterbatasan media digital sebagaimana sarana pembelajaran terapi wicara. Nah, sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, nah teman-teman udah ada yang paham kan bagaimana itu efektivitas pembelajaran terapi wicara dalam keadaan digital, dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Oke, di sini kita akan membahas ke dalam pembahasan yang sebenarnya. Oke, yang pertama adalah penerapan media digital. Nah, teknologi digital menggunakan terapi wicara melalui media interaktif seperti aplikasi Android, audio visual, dan terapi daring. Aplikasi Speech ACT meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan speech delay, sedangkan ComScreen atau AAC membantu anak nonverbal berkomunikasi. Media seperti video dan flashcard digital juga memperkaya kosakata dan pelafalan. Meski efektif, kendala seperti akses internet dan penggunaan gawai atau handphone tetap perlu diawasi. Pendampingan orang tua dan keterampilan terapis sangat penting agar hasil terapi optimal. Jadi, anak-anak itu harus mempunyai waktu atau mempunyai keterbatasan untuk memegang handphone, dan itu tetap dalam pengawasan orang tua. Selanjutnya adalah efektivitas dalam pembelajaran terapi wicara. Efektivitas terapi wicara terlihat dari peningkatan kemampuan komunikasi anak, meliputi artikulasi, kelancaran, dan pemahaman bahasa. Yang pertama adalah metode terapi. Metode yang sesuai seperti auditory verbal therapy atau AVT efektif meningkatkan kemampuan bicara anak dengan gangguan pendengaran. Jadi anak itu ada yang auditory verbal therapy itu harus memulai terapinya ya teman-teman. Jadi harus dalam pengawasan terapisnya maupun orang tuanya. Yang kedua adalah peran media. Media audiovisual, aplikasi interaktif, dan permainan edukatif meningkatkan keterlibatan serta kemampuan artikulasi anak. Jadi anak itu harus mempunyai artikulasi atau sensorik yang sesuai dengan usianya. Yang ketiga adalah peran lingkungan. Dukungan dan keterlibatan orang tua mempercepat perkembangan bahasa anak. Jadi bagi orang tua maupun lingkungannya itu harus mendukung dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak. Jadi bahasa pertama yang didengar anak atau si bayi adalah ibunya. Jadi
ibunya atau orang terdekatnya, sekitarnya, lingkungannya lah, itu harus mendukung perkembangan anak biar anak ini bisa mempercepat bahasa, jadi biar bisa beradaptasi dengan yang lainnya. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi usia anak, keteraturan latihan, kompetensi terapis, dan dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan terapi. Jadi kita sebagai terapis nantinya harus meminta kerjasama kepada orang tuanya untuk kompetensi si anak ini biar bisa menjadi kunci keberhasilan terapi. Jadi terapis ini adalah mendorong orang tuanya untuk si bayi atau si anak ini yang kita terapis untuk bisa meningkatkan perkembangan dari bahasa, perilaku, atau memang perintah-perintah yang harus diajarkan dari sejak dini. Yang selanjutnya adalah kelebihan. Nah, di sini ada 4 kelebihan, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam terapi. Yang kedua adalah akses mudah melalui terapi daring dan aplikasi interaktif. Yang ketiga adalah anak bisa berlatih kapan saja dan mengulang materi. Yang keempat adalah memudahkan terapis dan orang tua memantau perkembangan anak. Jadi tetap harus ada kerjasama bagi terapis dan orang tuanya biar bisa berkomunikasi, biar bagaimana melihat perkembangan anak sampai mana. Dan kita lihat kekurangannya, yaitu interaksi tatap muka berkurang, terkendala perangkat dan jaringan internet, anak mudah terdistraksi oleh fitur gawai atau gadget. Jadi kita tuh sebagai terapis tuh juga menghimbau kepada orang tuanya untuk tidak selalu memegang handphone kepada anak, atau boleh memegang handphone tetapi tetap harus diawasi dan harus dimeniti. Dan yang terakhir adalah media digital kurang personal dan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan tiap anak. Jadi pintar-pintar memilah dan pintar-pintar menontonkan kepada sang bayi atau sang anak ini untuk selalu menjaga tontonannya di fitur gawai atau gadgetnya. Dan ini kesimpulannya adalah media digital berperan penting dalam meningkatkan efektivitas terapi wicara melalui aplikasi interaktif, media audio visual, dan platform daring. Anak lebih mudah berlatih, termotivasi, dan memahami materi. Media digital juga memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, serta terbukti membantu meningkatkan kemampuan komunikasi anak dengan gangguan bicara. Namun, masih ada keterbatasan seperti ketergantungan pada internet dan perlunya pendampingan profesional. Karena itu, kombinasi media digital dengan metode konvensional menjadi cara terbaik atau hasil terapi yang optimal, insya Allah. Dan terakhir adalah ada daftar pustakanya. Ini adalah daftar pustaka yang saya cari dari materi-materi ini. Dan terima kasih. Mohon maaf jika penyampaian materi saya ini kurang atau memang ada yang salah kata atau salah tutur kata baca atau bagaimana. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.